ketemu Mbak Ines di siang hari ini. Tadi Mbak Ines ulang. Nggak mau gitu cepat. Ya udah, itu berapa menit, Nyok? Belum ada semenit. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ines. Waalaikumsalam, selamat siang juga, Kak. Wah, senang sekali ya ketemu Mbak Ines. Sekarang saya dengar-dengar udah semester 5 nih ya Mbak Ines. Iya, sudah semester 5. Wah, keren banget udah semester 5. Mau denger nih dikit-dikit curcol tentang gimana sih semester 5 ini di awal. Ya lumayan, jujur nggak gimana juga sih, Kak. Cuma untuk saya pribadi, saya ngerasa agak hektik ya. Soalnya kan mungkin karena sudah semester 5, jadi semenjak pertemuan pertama tuh kita sudah dapat banyak banget tugas ya. Kemudian di sisi lain kan saya juga ikut organisasi, terus juga ada kegiatan kayak gitu kan. Jadi apa ya, itu cukup menyita waktu sih ya. Jadi kayak pagi berangkat, sorenya pulang, malamnya nugas kayak gitu gitu terus muter. Berarti emang cukup hektik ya untuk semester 5 ini gitu ya. Iya, lumayan. Sebelum Mbak Ines datang ke sini tadi, apa Mbak Ines ada kelas atau mungkin ada aktivitas yang lainnya? Tadi sih saya sempat ke kantor pemerintah sih, karena ada urusan yang harus diselesaikan. Berarti setelah dari sana langsung ikut sesi konseling siang hari ini ya? Iya, betul. Sudah makan siang belum Mbak Ines? Sudah, tadi nyemil tempe 6 biji. 6 biji nggak pakai nasi dong? Enggak. Waduh. Nanti kalau lapar lagi gimana Mbak Ines? Aman, sudah banyak itu 6 tebel-tebel itu tempenya. Kalau gitu nanti kalau lapar harus makan ya Mbak Ines supaya nggak sakit ya Mbak Ines. Oke, siap. Sebelum itu nih Mbak Ines sudah pernah ikut sesi konseling berapa kali Mbak sebelum hadir di sesi konseling kita yang kali ini lagi? Kalau berapa kali sih saya nggak ngitung ya, Kak ya. Cuma mungkin sudah lebih dari 3 kali atau 4 kali. Banyak ya? Cukup banyak ya Mbak Ines ya? Iya, lumayan. Sering curhat saya. Sering curhat. Ya Iya. aku Mbak Ines curhat aja. Siap. Berarti udah cukup tahu mungkin beberapa hal tentang gimana sih sesi konseling itu gitu ya? Iya, kurang lebih sudah tahu. Berarti seneng banget nih, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sesi konseling kita ini nanti berjalan ya Mbak Ines. Nah, sesi konseling kita ini berjalan kurang lebih dalam kurun waktu 20 menit gitu ya. Lalu Mbak Ines ini bisa menceritakan dengan luas aja, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, karena nanti cerita ini hanya kita berdua aja gitu loh yang tahu gitu. Jadi nggak akan benar-benar sampai ke luar gitu ya Mbak Ines. Dan tidak lupa juga, sesi konseling kita kali ini itu berfokus untuk menemukan solusi atas permasalahan dari Mbak Ines gitu ya. Jadi nanti kita akan berkolaborasi, berdiskusi bersama-sama solusi yang terbaik untuk permasalahan dari Mbak Ines. Gitu ya Mbak? Oke, Mbak Ines, siap. Udah siap Mbak Ines untuk kita saling bercerita, untuk Mbak Ines sharing pada siang hari ini? Siap dong. Udah siap banget ya? Iya. Oke, Mbak Ines dipersilahkan untuk menceritakan apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi beban pikiran saat ini. Apa ya? Mungkin tadi udah ke spoiler dikit ya, Kak ya. Soalnya yang saya rasakan itu adalah saya merasa keseharian saya ini padat gitu kan. Yang sudah saya bilang, saya kayak selalu berangkat pagi, pulangnya sore, kemudian malamnya nugas gitu. Dan itu pun iya kalau misalnya cuma itu gitu. Kadang kan misalnya kita ada rapat kayak gitu kan, kemudian ada tugas organisasi, ada kegiatan lain kayak gitu. Belum lagi kan saya juga saya kan pulang pergi di rumah ya, dari kampus tinggal di sini kan di rumah sama orang tua, nggak ngekos kayak teman-teman yang lain. Jadi saya juga banyak tanggungan juga di rumah gitu kan. Kayak saya itu misalnya di rumah belum ada yang masak, udah saya masak kayak gitu kan. Kemudian misalnya jemuran belum dilipat nih gitu, kadang saya kayak gitu kan. Soalnya kalau misalnya saya ninggalin itu kan itu tugas saya juga kan sebagai anak untuk membantu orang tua gitu. Terus bahkan pun di hari-hari libur kayak misalnya hari Rabu tuh saya libur ya kan, hari ini tuh sebenarnya saya libur, cuma tetap aja ada kegiatan kayak kalau nggak nugas kayak gitu kan. Kemudian kayak tadi harus ke kantor pemerintah kayak gitu. Terus nanti sorenya habis sesi konseling ini saya masih harus ada rapat lagi. Kemudian malamnya masih harus nugas lagi
kayak gitu. Besoknya harus berangkat pagi lagi, kuliah lagi, pulangnya sore lagi, malamnya rapat lagi, masih nugas lagi kayak gitu. Bahkan juga di hari Sabtu Minggu pun juga seringnya begitu. Jadi kayak apa ya, ya udah padet banget gitu loh. Dan beberapa saat tuh saya merasa kayak apa ya, ya selain capek ya, keteteran juga kadang gitu. Jadi kayak saya tugas tuh sering ngerjainnya mepet-mepet kayak gitu. Kayak kemarin hari Senin itu saya punya deadline tugas jam 10, saya baru ngerjain jam 6 gitu. Jadi dan untungnya tugasnya gampang kayak gitu kan. Tapi saya ngebayang kalau misalnya tugasnya bukan tugas yang gampang ini gimana kayak gitu kan. Terus juga efeknya tuh juga apa ya, saya kayak gampang banget ngeluh gitu loh, kayak aduh abis ini rapat, aduh abis ini nugas, aduh abis ini kayak gitu. Jadi kan itu juga mempengaruhi mood saya kan, kayak tiap pagi tuh bukannya semangat untuk menjalani hari itu jadi malah masuk ke kepala tuh kayak beban gitu. Aduh habis ini masih harus begini, habis ini harus begitu, habis ini harus begitu, nanti begini ya, nanti begitu kayak gitu. Jadi saya merasa kayak nggak punya waktu juga buat diri saya sendiri gitu kan. Dan kadang tuh juga saya apa ya, misalnya saya nugas jam 12 gitu, saya ketiduran bangun jam 2 gitu. Kadang tuh saya merasa bersalah, kok tidur sih, harusnya 2 jam ini bisa loh buat ngerjain tugas ini setengah kayak gitu. Itu sih. Oke. Dari apa yang Mbak Ines sampaikan, apa sih tujuan Mbak Ines dari permasalahan yang Mbak Ines miliki untuk mengikuti sesi konseling ini? Apa ya Kak, saya cuma lebih pengen ini sih, bisa ngatur waktu lebih baik kayak gitu. Karena kan kayak yang sudah saya bilang tadi, saya sering keteteran kayak gitu. Jadi kalau ngeliat tugas banyak atau nggak itu agenda banyak, kegiatan banyak, kadang tuh saya mikir ini apa ya, kapan ya bisa ada satu hari yang mungkin full gitu. Tapi saya merasa apa ya, nggak hektik gitu, nggak bukan nggak banyak sih, maksudnya kayak lebih nyaman di kayak gitu. Kayak oh habis ini aku bisa istirahat sebentar, oh habis ini aku bisa nugas seperti ini, oh habis ini, maksudnya nggak kayak kacau gitu rasanya. Berarti di sini tadi saya sempat mendengar nih Mbak Ines tuh menyampaikan kalau tujuan Mbak Ines itu ingin supaya waktunya lebih tertata dan gak keteteran aja. Sejauh ini usaha apa sih yang sudah sempat Mbak Ines lakukan dari permasalahannya Mbak Ines ini? Apa ya, selama itu saya lebih sering ini sih, mencatat gitu kan di Excel itu. Jadi saya bikin kayak file Excel di laptop, isinya tuh kayak apa ya, kayak jadwalnya saya, jadwal tetapnya saya, kayak misalnya jadwal kuliah kayak gitu. Jadwal kuliah kan tetap, atau mungkin jadwal yang lain-lain semacamnya itu kan tetap. Kemudian juga saya netepin kayak oh iya saya harus ke perpus setiap hari ini, setiap hari itu kayak gitu. Itu juga saya masukkan karena itu termasuk jadwal tetap. Kemudian untuk di bukan folder file yang lain gitu, saya juga bikin tabel kayak apa aja yang sudah saya lakukan di mata kuliah. Ini khusus untuk yang matkul kampus gitu kan. Kayak oh untuk tugas matkul A hari ini tuh kerjanya kegiatan itu seperti ini kayak gitu. Terus isinya tugasnya seperti ini, deadline tugasnya ini kayak gitu. Terus juga ya yang satunya lagi kegiatan saya yang lain, kayak misalnya oh hari ini rapat, oh hari ini nugas, oh hari ini jadwalnya apa piket misal atau apa segala macam gitu sih selama ini. Sudah ada usaha-usaha yang Mbak Ines lakukan. Kira-kira nih kalau diskalakan 1 sampai 10, kira-kira kesulitan Mbak Ines saat ini itu berada di angka berapa? Kesulitan ya? Iya. Mungkin 7 mungkin ya. Berarti cukup tinggi, cukup sulit ya untuk permasalahan ini. Kenapa Mbak Ines memilih angka 7? Kenapa Mbak Ines nggak memilih angka 5 kah atau angka-angka yang lain? Kenapa saya milih angka 7 ya? Karena saya merasa capek ya. Saya merasa capek, saya merasa hektik dan sering keteteran. Cuma kenapa nggak lebih tinggi kayak 8, 9 atau bahkan 10? Karena saya masih bisa ngejalanin sampai sekarang. Cuma memang masih rasanya berat kayak gitu kan, hektik, ribet gitu. Apalagi kalau misalnya sudah ada jadwal yang bentrok ternyata atau apa segala macam itu
ya kadang saya juga bingung ini gimana kayak gitu kan, saya manusia bukan amoeba, Betul. nggak bisa membelah diri gitu kan. Jadi ya begitu sih, karena saya masih bisa sampai sekarang saya masih bisa ngejalanin, cuma ya itu tadi capek gitu sih. Dari apa yang Mbak Ines sampaikan tadi nih, pernah nggak sih Mbak Ines itu merasa ada aktivitas Mbak Ines itu merasa lebih baik dalam hal waktu yang membuat Mbak Ines tuh jauh lebih baik, itu ada nggak sih? Sebentar ya. Kapan ya, mungkin ketika ini sih, ketika saya lagi bareng temen ya. Mungkin ketika saya tuh kalau di kampus kan keseringan sama teman dan sering janjian juga sama mereka. Ayo kita nugas bareng, ayo kita berangkat bareng, mungkin sekadar kayak gitu, ayo kita makan siang bareng, semacam itu sih. Jadi rasanya tuh kayak ketika saya melihat teman-teman saya juga yang mereka juga sebenarnya sibuk gitu ya, mereka bahkan saya yakin mereka sebenarnya lebih sibuk dari saya gitu, tapi mereka enjoy aja kayak gitu kan. Jadi saya merasa oh iya, aku capek, mereka juga capek, tapi kita bisa kayak gitu sih. Dari apa yang Mbak Ines sampaikan, ketika Mbak Ines bersama teman, Mbak Ines merasa jauh lebih baik, jauh lebih rileks mungkin ya. Seberapa sering Mbak Ines mengalami hal tersebut? Seberapa sering? Cukup sering selama saya ketemu mereka sih. Kalau saya nggak ketemu mereka atau mungkin interaksi saya sama mereka minim, ya enggak kayak gitu. Cuma kalau misalnya kita sudah duduk bareng, mungkin sekadar cerita bareng, nanti dia cerita, oh iya aku habis ini ada kegiatan ini, habis itu harus ngerjain itu, oh iya besok aku habis ini aku juga rapat loh, nanti apa segala macam. Kita jadi kayak saling bercerita kayak oh iya kita sama loh kayak gitu, kita sama-sama capek, kita sama-sama sibuk, tapi kita apa ya bisa kayak gitu. Saya memahami bagaimana apa yang disampaikan oleh Mbak Ines tadi. Ketika Mbak Ines bersama teman, Mbak Ines itu akan jauh lebih better, lebih tenang gitu lah ya anggapannya. Selain aktivitas bersama teman nih, apakah ada aktivitas yang lain yang bisa membantu Mbak Ines tuh sedikit lebih tenang ketika berurusan dengan waktu? Kayaknya pas ini ya, saya mulai buka Excelnya saya itu, kemudian saya kayak oh tugas ini sudah selesai gitu kan. Saya kalau di Excel di filenya saya itu saya ngasih warna kan, kayak merah itu dia urgent gitu, harus segera diselesaikan. Oranye itu di bawahnya, yang kuning itu masih lumayan lama tenggatnya, kalau putih itu sudah selesai kayak gitu. Jadi ketika warna merah itu atau warna oranye atau kuning itu menghilang berubah menjadi warna putih gitu, itu saya merasa kayak bebanku hilang satu kayak gitu, kegiatanku berkurang satu kayak gitu kan. Iya, sama juga kayak misalnya ada jadwal mendekati kayak gitu kan, warnanya tetap saya merahin kayak gitu, merah, oranye, kuning kayak gitu. Jadi kayak baru selesai rapat ya, kemudian saya buka laptop terus saya putihin gitu, akhirnya yang ini selesai kayak gitu. Nanti yang oranye, tapi yang oranye nanti berubah lagi jadi merah, yang kuning berubah lagi jadi oranye kayak gitu. Ntar besok muncul lagi yang kuning kayak gitu sih. Berarti sejauh ini ada 2 aktivitas itu ya Mbak Ines ya. Oke, di sini saya mau mengajak Mbak Ines nih untuk mencoba membayangkan suatu peristiwa mungkin ya yang bisa membantu Mbak Ines untuk semakin menggali lagi solusi lainnya gitu ya. Sekarang coba Mbak Ines bayangkan ketika Mbak Ines tertidur lelah di malam hari, lalu keesokannya Mbak Ines ini sudah mampu untuk mengatur waktunya Mbak Ines bisa memanage waktunya Mbak Ines, dan Mbak Ines tuh menjadi lebih tenang kayak gitu. Apa ya, iya ya, kayaknya saya bakal bangun pagi itu lebih ceria, kayak karena saya sudah nggak kepikiran lagi kan, oh hari ini bakal ada aktivitas A B C yang banyak banget apa segala macam. Bukan nggak banyak ya, mungkin lebih nggak kacau gitu ya tatanannya gitu. Jadi saya merasa kayak oh iya habis ini aku berangkat kuliah, habis itu ada jeda sedikit, nugas sedikit sama temen bisa, habis itu siangnya makan, ntar kuliah lagi, ntar kelas lagi, habis itu ada jeda sedikit nih bisa buat soalnya masak kah atau apa segala macem, atau mungkin nugas lagi, atau mungkin
sekadar istirahat sebentar, main HP sebentar, nonton TV sebentar, terus malamnya nugas lagi, terus tidurnya on time gitu sih. Dari apa yang sudah Mbak Ina sampaikan, rentetan atau rangkaian itu tadi, kira-kira siapa sih yang akan pertama kali melihat atau merasakan perubahan itu? Siapa ya? Kalau itu mungkin yang pertama teman ya, karena kan saya mostly sama teman-teman. Di kelas rata-rata sama mereka, ngajak ke perpus pun ya ngajaknya mereka, ngajak nugas ngajaknya mereka. Dan saya juga lebih sering di luar rumah ya kan, saya lebih sering di kampus daripada di rumah sendiri gitu. Jadi saya rasa yang pertama kali tahu pasti teman-teman saya, ketika saya mungkin udah nggak banyak ngeluh gitu ya, nggak banyak tiba-tiba menggerutu ke mereka kayak aduh abis ini ada ngerjain ini harus itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau saya lebih ceria kan ya saya rasa mereka yang paling pertama menyadari sih, teman-teman saya. Dari teman-teman yang Mbak Ines, kalau di dalam diri Mbak Ines sendiri nih, merasakan nggak sih adanya perubahan itu nanti nih? Pasti ngerasa ya, yang awalnya sering ngeluh menjadi lebih relax aja, dan keluhannya juga pasti lebih minim atau bahkan hilang sama sekali. Terus juga iya memulai hari pasti lebih enteng kayak gitu, nggak kepikiran kayak harus ngapain kayak gitu sih. Dari perubahan-perubahan kecil yang tadi Mbak Ines rasakan, mulai bisa mengatur waktu dan nggak menggerutu lagi dan lain sebagainya, itu kira-kira itu perubahan yang akan Mbak Ines pertahankan nggak sih, atau akan Mbak Ines mungkin kembangkan lagi jauh lebih baik? Ya pasti itu kalau nggak bisa dikembangkan ya pasti maunya dipertahankan ya. Kalau tidak hanya bisa dipertahankan pasti mau kita kembangkan. Betul. Gitu. Cuma ya bisa nggak ya? Itu sih. Oke, baik. Kira-kira nih Mbak Ines, di masa yang akan datang dari hal tersebut, usaha apa yang akan Mbak Ines lakukan untuk mempertahankan hal-hal itu tadi, hal-hal yang baik itu tadi? Apa ya? Jujur sebenarnya saya masih bingung ya, karena kan saya sudah nyoba kayak bikin jadwal sendiri di Excel gitu. Cuma minusnya memang karena dia di laptop, dan kalau saya masukkan ke kayak G Drive atau segala macam tuh kadang di HP saya nggak bisa, entah karena terkena kejadian atau apa. Jadi saya cuma bisa nontonnya itu tiap malam, dan nggak jarang juga sih agenda tuh sering terlewat kayak gitu, kayak entah agenda tugas atau enggak ya agenda kegiatan atau segala macam kayak gitu. Dan sebenarnya itu yang bikin mewanti-wanti kan sebenarnya di situ, kayak habis ini ngerjain ini, habis itu harus ngelakuin ini apa segala macam. Ketika dan saya tuh selalu takut ada yang terlewat kayak gitu kan, ini nanti selesai nggak ya, nanti tugas ini gimana, keteteran nggak ya, itu bagaimana ya, kayak gitu sih. Jadi kayak masih agak bingung sih ya, mungkin karena itu ya akses untuk buka laptop ini kan cuma malam kalau lihat itunya. Saat ini berarti Mbak Ines masih terhambat dalam akses itu ya. Kira-kira untuk Mbak Ines tadi menemukan cara untuk dimasukkan ke dalam dokumen itu. Kira-kira apakah ada usaha lain dari Mbak Ines? Mungkin itu akan Mbak Ines buat dalam bentuk di kertas, atau Mbak Ines buat di 2 device sekaligus, atau hal yang lain mungkin? Kalau di kertas jujur kayaknya nggak bisa, karena pulpen saya pasti hilang. Cuma mungkin bisa ini ya, lebih sering ini apa sih namanya, nyatet di HP mungkin bisa ya, karena kan di HP kan ada fitur yang buat note itu kan, kayak note list, semacam list itu. Mungkin saya bisa pakai itu kali ya. Jadi kan karena saya biasanya buka Excel itu malam, kayak memasukkan apa yang sudah saya kerjakan, apa yang tugas apa tambahan barunya, kemudian menatanya kan malam gitu. Mungkin bisa sambil ngeceknya biar nggak ada yang ketinggalan, bisa ngecek di HP ya, kayak misalnya habis kelas ada tugas langsung ditaruh di notisnya, kemudian dapat info iya hari besok nih rapat, langsung masuk notisnya, kemudian oh iya besok ada seminar nih harus ikut, wajib ikut, masukkan ke notisnya langsung saat itu juga. Jadi malamnya saya nggak begitu khawatir lagi sama jadwal-jadwal yang bakal jadwal atau tugas yang terlewat gitu mungkin ya. Jadi
lebih kayak nulis ulang aja daripada mengingat-ingat, mengawang-awang kayak tadi apa aja yang saya dapat, tadi apa aja yang saya alami, tugasnya apa aja, agendanya apa aja, mungkin bisa gitu sih ya. Senang sekali saya mendengarnya Mbak Ines. Mbak Ines tidak hanya menemukan solusi di awal dengan bertemu dengan teman-teman Mbak Ines untuk menjadi lebih longgar, lalu Mbak Ines perlahan menemukan untuk di notes, di laptop, di Excel, lalu Mbak Ines menemukan dengan membayangkan kalau ketika suatu saat nanti Mbak Ines mengalami hal yang baru itu dengan mengatur waktu jauh lebih baik, itu juga akhirnya Mbak Ines menemukan solusi lain untuk di notes melalui HP juga gitu. Dari sini saya melihat kalau Mbak Ines itu memiliki niat yang besar untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan banyak solusi-solusi yang akhirnya Mbak Ines keluarkan gitu dari dalam diri Mbak Ines. Nah, bagaimana sih perasaan Mbak Ines setelah kita berdiskusi pada siang hari ini? Jujur saya lebih semangat sih ya, karena kan saya udah tahu kayak oh berarti habis ini saya harus begini gitu sih. Perasaan Mbak Ines jauh lebih baik gitu ya. Sebelum saya mengakhiri sesi konseling ini, sudah berjalan kurang lebih dalam waktu 20 menit, saya izin untuk menyimpulkan ya Mbak Ines. Di sini sesi konseling kita berawal dengan kendala Mbak Ines. Mbak Ines memiliki kendala untuk mengatur waktu atau manajemen waktu begitu. Namun di sini kita sudah mencoba beberapa hal dengan menskalakan seperti di awal tadi, mencari aktivitas lain yang menyenangkan dan mulai untuk membayangkan hal-hal yang baik. Dan perlahan-lahan Mbak Ines mulai menemukan solusi-solusi lain yang bisa mendukung Mbak Ines untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Gitu ya Mbak Ines. Iya. Saya senang sekali karena Mbak Ines pada siang hari ini itu dengan kerelaan hatinya untuk datang, untuk bercerita, untuk sharing bersama saya pada siang hari ini. Dan saya berharap sesi konseling hari ini itu memang benar-benar membuahkan hasil yang baik untuk Mbak Ines sendiri. Saya izin untuk mengakhiri sesi konseling pada siang hari ini ya Mbak Ines. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya, dan terima kasih banyak Mbak Ines. Terima kasih juga ya Kak ya. Terima kasih kembali.